8 dari Kabupaten Pidi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang diperankan oleh saya sendiri, Mawardino dari SD Negeri Blangcut sebagai observer dan rekan saya Intan dari SMP Negeri 5 Mutiara sebagai coach dan Juliana dari SD Negeri Kotamo sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Mawar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Bu. Nah di sini sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya ya Bu ya? Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu adanya kehadiran penuh, ada present, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik di sini yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Indikatornya di sini yang ingin saya capai ya Bu, yaitu agar si coaching nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ini Bu. Oh iya Bu, demikian dulu ya Bu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Juliana. Waalaikumsalam Bu Intan. Apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Intan bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ini Bu, ada sedikit hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Apa saya mengganggu waktu istirahat Ibu? Oh tentu tidak Ibu. Boleh, Ibu mau bercerita apa nih? Gini loh Bu, sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Mungkin Bu Intan bisa membantu saya. Baik, nah jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Juliana dapatkan? Gini Bu ya, setelah diskusi ini saya mengharapkan nantinya dapat meningkatkan semangat belajar siswa saya. Siswa saya menjadi lebih aktif di dalam kelas dalam mengikuti pelajaran dan dapat mengumpulkan tugasnya itu tepat dengan waktunya. Oke, jadi begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu apa sih permasalahannya di sini? Gini Bu ya, akhir-akhir ini di pembelajaran saya itu kan di kelas ada sekitar 20 siswa. Jadi itu rata-rata 6-8 orang, ada saja yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Tugasnya dikerjakan sih Bu ya, tapi terlambat dikumpulkan, selesainya terlambat. Nah, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi di semua pelajaran begitu Ibu? Tidak Bu, cuma di pelajaran saya saja, yaitu pendidikan agama Islam. Itu pun di kadang-kadang tertentu saja, tidak di semua kadang. Oke, jadi begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa sih penyebab mereka terlambat mengumpulkan tugasnya?
Mungkin karena mereka kurang menarik dalam belajar ya. Mungkin metode yang sudah saya gunakan itu kurang menarik bagi murid, sehingga mereka olah-olahan dalam mengerjakan tugasnya. Oke, berarti kalau saya garis bawahi di sini ya, anak-anak ibu terlambat mengumpulkan tugas itu karena mungkin dari penggunaan metodenya yang kurang menarik ya, nah, sehingga mereka juga tidak aktif dalam belajar, begitu ya Bu? Ya. Oke, nah sejauh ini upaya apa saja yang sudah pernah Ibu Juli lakukan? Sejauh ini sih saya memberikan pembelajaran yang biasa saja sih Bu ya, dengan bercerita, memberikan ceramah, karena pendidikan agama Bu ya mungkin dengan berceramah, sesekali paling melakukan tanya jawab ataupun diskusi gitu Bu. Oke, bagaimana nih respon anak-anak ketika Ibu melakukan hal tersebut? Itu Bu, mereka kurang aktif, kurang bersemangat, sehingga tugasnya pun terbengkalai, terlambat selalu. Oke, nah di sini Ibu sudah tahu penyebab anak-anak melakukan hal tersebut ya. Nah kira-kira menurut Ibu nih, bagaimana langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin saya bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu ya, dengan mengikuti gaya belajar murid, dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, rencana yang sangat bagus Bu Juli. Nah, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa nih yang akan Ibu lakukan? Maunya saya sih ketiga-tiganya ya Bu ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, sehingga murid nantinya dapat lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Juli. Jadinya nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas itu sesuai dengan bakat minat yang dimiliki ya. Setelah adanya pemetaan ini. Mantap. Nah, jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini? Insya Allah secepatnya mungkin di pertemuan selanjutnya, mungkin minggu depan. Oke, bagus Ibu. Nah, dari solusi yang sudah Ibu dapatkan, kira-kira ada tidak dukungan dari pihak lain yang Bu Juli perlukan? Pastinya Bu, saya sangat memerlukan dukungan, terutama sekali dari kepala sekolah mungkin ya, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian dukungan dari teman sejawat di sekolah untuk selalu berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu. Oke, ya benar ya Bu. Jadi di sini tentu harus adanya saling berkolaborasi ya antara guru atau kepsek dan juga mungkin peserta didiknya nanti ya Bu. Oke, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan merefleksikan ya pembelajaran saya pada setiap pembelajaran dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Kemudian selalu memotivasi mereka untuk mau belajar, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan teman guru. Oke, luar biasa, bagus sekali Bu. Ini ide yang sangat tepat ya. Saya setuju dengan Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah bisa Bu Juli dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran terkait kurangnya semangat belajar siswa saya. Kemudian dari kurangnya semangat tersebut sehingga mereka kurang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, di sini saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan diri saya yang dapat digunakan dengan berdiferensiasi di sini ya. Sekarang saya jadi lega loh Bu, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Saya jadi tidak sabar juga nih untuk mendengar hasil perkembangan anak-anak Bu Juli nanti ya. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan lancar dan tetap semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhat saya ya hari ini. Sama Tapi Ibu. maaf loh Bu, udah merepotkan nih. Tidak apa-apa loh Bu, saya malah senang ya Ibu mau bercerita, berbagi cerita dengan saya. Jadi nanti kalau misalnya ada cerita-cerita lain, boleh langsung saja hubungi saya ya Bu. Iya Bu, insya Allah. Baik Ibu, kalau begitu saya izin dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Mawar.
Bu Intan tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Juliana ya. Iya, alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat ini melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, di proses coaching yang sudah saya lakukan barusan Ya. ya Bu, di sini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur delta, yaitu dengan menanyakan tujuan dari percakapan saya dengan si coaching Ya. dan juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coaching ini. Tentunya juga ada rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan dan juga tanggung jawab si coaching ini ke depannya ya. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi atau alternatif solusi ya Bu. Baik Bu Intan, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, Bu Intan ya, tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Juliana lebih baik ya, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Intan, dan Ibu Intan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Juliana sehingga Ibu Juliana bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Ya. itu dengan lebih mendalami lagi, lebih memahami lagi bagaimana sih alur tirta itu. Jadi untuk kedepannya pada saat saya melakukan proses coaching lagi, itu akan mendapatkan yang lebih baik lagi ya Bu, prosesnya lebih baik lagi karena sudah mendalami lagi peran dari si tirta ini. Oh gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, amin amin Ibu. Ya demikian ya observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi